Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga saja di tahun ini bisa jadi kenyataan ya teman-teman. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama keadaannya di pagi hari ini sedikit recover naik teman-teman ya. Bitcoin berada di area 27.100 dan Ethereum juga mengalami kenaikan 1,6%, BP mengalami kenaikan 2,83%. Oke, jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman ya, kita akan membahas sedikit informasi tentang kalau banyak opini dari berbagai banyak orang lah ya, dari salah satunya dari Army Bitget Price teman-teman ya, karena di sini ada sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Nah, untuk harga Price sendiri teman-teman dia mengalami penurunan 0,36%. Oke, jadi per video ini dia berada di area 2990. Next target teman-teman dia bisa nyampe di area 25 ya, menyentuh di shadow harga terendahnya waktu itu ya kan. Nah, dia bisa kembali lagi ke area 25 teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin percaya dengan price ya bisa entry di posisi itu ya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya juga, Bang, ini untuk jangka panjang masih oke nggak ya? Kalau menurut saya pribadi melihat kinerjanya masih oke gitu teman-teman, masih oke. Tapi kalian tetap harus dior ya. Kalian cari referensi lain, kalian cari informasi yang mungkin bisa membantu kalian gitu ya kan, karena setiap orang itu beda pandangan dan beda persepsi. Oke. Jadi di sini teman-teman ada sedikit keblunderan yang terjadi di kalangan Bitget Price. Ini kalau menurut beberapa opini dan menurut saya pribadi masuk akal juga gitu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi informasi yang pertama teman-teman dimana dari Tabit ya. Tabit ini baru saja nge-tweet nih teman-teman, bahwasanya token BOSS ya, Tabit untuk pemegang Brace ya, dapatkan diskon 25% untuk pembelian Bitcoin khusus untuk semua pemegang Brace. Oh, mantap ya. Jadi khusus buat Brace nih. Waktu acaranya 22 Mei sampai 24 Mei teman-teman ya. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini untuk meningkatkan portofolio kripto Anda. Wow ya. Informasi yang berikutnya yang dimana tim kami saat ini sedang menyelidiki penghapusan rencana emas kami. Nah, jadi rencana ya atau centang emas daripada akun Twitter Bitget Price ini hilang kembali ya. Kemarin centang birunya hilang, terus kembali menjadi centang emas. Saat ini centang emasnya hilang. Nah, jadi menurut tim Price sendiri yang tampaknya merupakan akibat dari perubahan kebijakan Twitter ya. Jadi kata si tim Price ini adalah akibat perubahan kebijakan dari Twitter ya. Tapi kami sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera ya. Semoga saja teman-temannya, semoga saja permasalahan kecil ini bisa segera terselesaikan dan centang goldnya kembali lagi gitu ya. Mantap jiwa. Nah, jadi sedikit keblunderannya terletak di sini teman-teman, laporan mingguan ya. Jadi ada laporan weekly yang di-share oleh tim Bitget Price. Nah, jadi laporan mingguan Bitcard 230523 ya, pertumbuhan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari tim ya, hasil dari tim kekuatan yang bekerja sama ya, 15 Mei 2023 sampai 22 Mei 2023. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat price tidak terkecuali dalam hal pasar dan tidak kebal terhadap fluktuasi jangka pendek. Oke, semua aset memang mengalami hal yang serupa ya. Dia tidak kebal dengan rekondisi keadaan market saat ini. Nah, meskipun undulasi jangka pendek bukanlah hal baru, tim berkomitmen untuk masuk dalam 10 proyek teratas di luar angkasa. Pada saat penulisan, Brace memiliki kapitalisasi pasar sebesar 125 juta US dollar ya, kerjasama aliansi dan integrasi. Nah, ini adalah salah satu yang membuat tim Brace agak sedikit blunder dan menjadi pertanyaan berbagai orang-orang ya. Nah, jadi CoinVote untuk mengintegrasikan Bitget Price sekarang temukan proyek yang menjadi sebuah perkembangan menjadi parabola. Oke, ini adalah salah satu aliansi dan integrasi yang cukup menarik dari CoinVote. Yang kedua, Bitget Venture melakukan investasi strategis sebesar
US dalam simbiosis ya. Mesin lintas rantai dan protokol likuiditas ini masih oke gitu ya kan. Nah, jadi Bitget Venture nih untuk investasi strategis yang sangat besar yaitu 3,5 juta di Vinu, koin meme berbasis utilitas. Ini yang menjadi bahan keblunderan daripada tim Bitget Price sendiri ya, kalau menurut para arminya sebagian besar ya. Dan saya pun masuk akal juga kenapa harus di token meme kayak harus masuk gitu ya kan, kenapa nggak nyari aset-aset lainnya. Nah pertanyaannya seperti itu. Oke, padahal token meme itu memang kalau kita berbicara resiko tinggi ya, kalau kita berbicara keuntungan tinggi, benar gitu teman-teman ya. Tapi di sini malah timbul persepsi kalau kalian ingin lihat komenan-komenan yang mungkin ada gitu, kalian bisa masuk ke postnya si Bryce, kalian lihat yang ngepost tentang investasi 3,5 juta di Vinu. Di situ banyak sekali pro kontra ya. Nah, yang ditakutkan para investor atau komunitas Bitget Bryce ya teman-teman ya, mereka cenderung malah berpikir, wah kenapa kita hold Bryce, kita jual Bryce aja, kita belikan Vita Inu, toh sama saja Bryce berinvestasi ke Vita Inu ya. Ada juga yang berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menimbulkan pro kontra ya. Jadi tujuannya untuk apa kita juga nggak tahu ya, karena kalau kita lihat ya memang token meme itu resiko tinggi dan keuntungan tinggi. Inilah yang membuat kekacauan saat ini ya, perihal investasi di Vita Inu gitu ya. Tapi ya mau gimana ya, kalau tanya Bang kamu punya Vita Inu nggak ya, saya ada gitu teman-teman, Vita Inu saya ada meskipun nggak banyak ya. Nah jadi di sini berikutnya Bryce untuk mengintegrasikan rantai dompet kontrak pintar MVC plus AA pertama di ruang kripto. Bryce adalah salah satu dari 3 proyek teratas yang menjadi tren di media sosial dengan keterlibatan sosial yang besar ini ya. Memberitahu kita kisah pertumbuhan dan paparnya sementara komunitas telah memberikan dukungan dan kepercayaan yang kuat. Tim tidak dapat ditemukan untuk menyelesaikan proyek. Oke, jadi kita fokusnya ke sini teman-teman ya, ke Vita Inu. Jadi banyak sekali persepsi ya, bukan resepsi pernikahan nanti ya. Resepsi atau pandangan setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada juga yang berpikir dari teman-teman semua, kalau kita lihat dari komen-komenan yang ada di akun Twitter resmi Bryce ya kan, mereka cenderung menyalahkan gitu ya, cenderung mempertanyakan bukan menyalahkan, apa tujuannya berinvestasi ke Vinu ya, apa yang dipikirkan developer, kita juga nggak ada yang tahu gitu teman-teman, kenapa dia menginvestasikan cukup besar juga 3,5 juta US dollar ke dalam Vita Inu ya. Apakah ada udang di balik batu? Ya ada juga yang berpikir seperti itu. Apakah ini strategi yang mungkin bisa mendongkrak Bryce ya? Kalau menurut saya strategi sih bukan gitu teman-teman. Karena apa? Kita melihatlah ya saat ini Bryce ini sedang sedikit terguncang gitu. Maka dari itu jauh-jauh hari di video-video saya sebelumnya, ketika kalian ingin berinvestasi ke dalam Bitget Bryce, yang paling kalian persiapkan adalah mental ya. Karena apa? Banyak sekali food yang nyerang Bryce ya, banyak sekali ya intinya mungkin orang-orang yang sudah beli di pucuk dan nyangkut sampai saat ini belum kejemput gitu teman-teman ya, hingga akhirnya mereka melihat kinerja daripada tim Bryce menurut mereka jelek ya, akhirnya ngefood gitu ya. Tapi overall masih oke kok ya kalau menurut saya pribadi ya, tapi jangan dijadikan patokan gitu teman-teman ya. Untuk jangka panjang masih worth it, tapi dia ada potensi gitu, ada potensi turun sampai di rank 25 kembali ya, bisa turun ke area situ. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Bryce ya, semoga membantu. Salam cuan.